Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu DKI Jaya Jaya mantap. Bersama gua Nobon Lebon, os yang terkeren and cool. Tapi santai kata orang itu mah. Kembali lagi nih, launching pertama di channel kita Satu DKI channel. Jangan lupa like and subscribe and share. Awal muasal pertama nih gua menjadi host, sebelumnya gua banyak kali jadi narasumber. Mungkin ini masih sedikit agak-agak kaku gitu, bukan dari apa ya, gua bilang ya biasalah, kita masih belajar. Tapi intinya pertama kali narasumber gua nih, angkatan gua 2001. Kita perkenalkan diri dengan abang siapa bang? Eri bang ya, dari basis mana bang? Disebutkan bang. Kota. Lulusan 2001 siang. Ya, Bang Eri alumni 2001 dari basis kota. Berarti kita perjuangan nih bang ya. Perjuangan. Betul. Bedanya gua alumni Satu DKI pagi, Bang Eri Satu DKI siang. Tapi tetap kita ketemu ya. Bang, saya mau tanya nih bang. Gua mau tanya nih bang ya. Bang Eri kan sebelum masuk Satu DKI pasti waktu kita dulu kan rayon bang ya. Rayon. Rayon. Bang Eri tuh SMP-nya di mana tuh bang? Kalau boleh tahu bang? Kalau SMP aneh dulu di daerah ya. Daerah ya bang ya. Di daerah. Nah, kemudian dari orang tua disuruh ke Jakarta. Nah, setelah di Jakarta itu namanya dari daerah masuk negeri kan susah ya. Iya iya. Akhirnya aneh masuk di salah satu SMA di Tambora. Tambora bang ya. Tambora. Waduh. SMA swasta ya. Iya iya. Garis keras tuh ya bang ya. Nah, di situ memang rencana masuk SMA 17 karena banyak keluarga yang di sana. Nah, referensi di sana. Setelah saya ngejalanin setahun di SMA Tambora itu, saya lihat nih anak STM kok apa ya, kompak gitu loh. Nah, di situ karena saya kan sering beli barang-barang di sana ya, di daerah Senen ya. Daerah Senen bang ya. Daerah Iya iya. Senen. Iya, di situ ada sekolah namanya Rasera 66. Budi. Saya lihat sekolahnya tuh pakaiannya, celananya pada hitam. Iya Nah, iya iya iya. Identik poncol tuh kayaknya tuh. Nah, itu Iya. di situ saya suka. Nah, tapi setelah saya berpikir lagi karena teman-teman itu banyak anak DKI, akhirnya kita juga waktu SMA berangkat bareng sama anak DKI, mau nggak mau udah saya putusin saya di Satu DKI. Wih, mantap. Berarti Bang Eri banyak pilihan tuh. Sebelum dimasuk Satu DKI dia sempat suka nih sama poncol dengan pakaiannya yang ciri khasnya hitam putih. Iya bang ya. Jadi pas Bang Eri udah masuk Satu DKI, pastilah sebelum kita pakaian putih abu-abu ada yang namanya penataran nih Bang Eri nih. Nah, Ya kan? iya. Atau ospek inian P4 ya kan, penataran P4. Tuh gimana tuh bang kisahnya biar supaya para pemirsa tahu nih. Itu sebenarnya sih aneh sudah nggak kaget ya, Nggak kaget ya. karena semenjak di SMA itu kan setahun sering ngikut DKI, jadi Iya iya. waktu itu ya rivalnya Kampung Jawa. Wih, kampung Jawa lagi Nah, di di situ tiap hari, Iya. terus pulang juga sampai malam kita ikut DKI. Jadi kalau penataran itu udah nggak kaget lah. Nggak kaget bang ya. Nggak kaget. Pasti yang namanya penataran itu pasti kan kita masih anak bawang bang ya. Iya. Belum pakaian putih abu-abu bang ya. Pasti kan ada yang namanya tataran nih bang dari para senior. Waktu Bang Eri tuh di DKI siang tatarannya gimana tuh? Saya nggak ditata. Enggak. Nggak ditata. Karena waktu SMA sudah sering ikut. Heeh. Jadi yang kelas 3, kelas 2-nya itu sudah paham. Udah paham bang ya. Iya iya. Nah, jadi nggak ditata. Ya karena emang Bang Eri jatuhnya emang basis kota ya. Kota kan istilahnya berdekatan dengan STM ya, baik Satu DKI maupun Kampung Jawa. Jadi mungkin udah terbiasa beliau ini ya. Dari SMP mungkin udah tahu lah tawuran-tawuran anak STM di kota ya kan. Ya jadi pas waktu penataran udah
Bang Eri ceritakan ya, berarti sekarang saya mau menanyakan ke Bang Eri nih ya. Pas kelas 1 nih Bang, berarti kita udah pakaian putih abu-abu. Nah, saya mau tanya nih, jalur-jalur yang jalur-jalur anak kota biasanya bentroknya di titik mana aja nih, biar pemirsa tahu nih Bang. Kalau anak kota Iya. sih paling yang sering di stasiun Beos ya. Oh iya, stasiun Beos Bang ya. Base campnya Kampung Jawa. Mm-mm. Kalau untuk fluid sendiri, saya rasa jarang lah ketemu sama fluid. Kecuali kalau fluid pagi, Wih, fluid pagi Priok, ya. nah, PLO Priok itu PLO 12, itu kan lewat terminal. Betul. Jadi di terminal itu yang nongkrong kalau pagi itu SMA TWB Berwibawa, Iya, SMA 17. SMA 17 ya. Nah, itu lawannya sama PLO semua. Terus sama DKI pagi. Oh gitu Bang Di ya. terminal kota itu. Jadi tiap pagi itu pasti ribut di situ. Sama 12 Priok. Priok ya. Itu 12 pelo berarti jatuhnya mau balik nih Bang ya. Mau berangkat? Enggak. Pagi. Maksudnya oh, Abang kan di siang ya? Iya. Maksudnya 12 pelo pas mau Mau pulang. berangkat. Pas Karena mau- kan saya tinggal di terminal. Oh gitu ya. Ah, ya. jadi tiap hari kan tahu. Iya. Jadi Nggak mau kita namanya satu lingkup, mau nggak Iya. mau kita bantu. betul. Berarti bener-bener Bang ya, bentroknya Iya. di pas banget di Beos ya Bang ya. Kalau kamu Jawa Kalau- di Beos, kalau- kalau PLO di di terminal. Terminal yang lama tuh ya, Terminal lama. yang apa Kota namanya? lama, kota tua. Kota yang ini apa namanya yang Intan ya? Jembatan Kota Oh ya, Intan. jembatan Kota Intan ya, yang terminal lama itu Bang ya. Berarti kan pas bentrok sama anak 12 pelo itu berarti kan Abang istilahnya udah tahu ya kan tempat bentroknya. Abang waktu itu bawa apa tuh Bang? Pas Iya. kelas 1 itu tuh. Yang bengkok itu lah. Aduh, serem banget ya. Iya. Yang bengkok-bengkok ya, si Bang, si bongkok ya. Saya juga sampai beli di kampung. Aduh. Nah, dari kampung Iya. ke Jakarta saya sampai beli. Masuk. Jauh-jauh itu ya. Memang nggak tahu ya. Iya. Jiwanya ini jiwa ribut aja pokoknya. Waktu itu. Iya. Itu kalau gimana ya? BR jauh-jauh ya, Abang sampai dari Jawa ya. Itu bila mana BR itu jatuh, ya kan, ambil sama musuh, gimana tuh Bang? Ngenes juga Bang. Ya kan, jauh-jauh dari Jawa ya kan, ya kan perjuangan banget itu. Tapi pas lama Abang megang BR itu hilang apa masih ada nih? Pas semenjak sekolah itu, maksudnya bertahan lah. Bertahannya sampai kelas 2 lah. Kelas 2 ya. Itu juga yang waktu ada kejadian di Lokasari. Di Lokasari ya. Ya waktu itu kan ceritanya anak-anak kota ini nggak berangkat. Kemudian hari Jumat nggak berangkat. Nggak taunya hari Jumat itu ada tragedi nih, anak basis bongkar. Waduh. Katanya ya dibilang rusuh lah, Iya. ngebajak lah. Ngebajak. Waduh, ngebajak. Pas hari Sabtu otomatis anak kota berangkat. Berangkat. Nah setelah berangkat sampai Lokasari kita baru turun, itu ada guru kita nih, almarhum Pak Andi Renot. Waduh, guru sadis itu almarhum. Iya. Nah itu tas kita dipintain Iya, semua. iya. Kita disuruh ke sekolahan. Nah setelah sampai sekolahan, emang saya nggak ikut sekolahan, saya kabur. Waduh, bisa Saya kabur gitu kabur, Bang. saya tahu di dalam tas itu ada BR gede. Betul. Pasti kita amanin Bang ya. Pas dilempar, kata cerita Pak almarhum nih, dilempar tas saya itu paling bunyi. Nah pas dibuka itu celurit gede banget katanya. Itu Bang ceritanya. Aduh. Aduh. Berarti kisahnya Bang Eri nih, aduh, dibilang apa ya? Beliau demi mau mencari jati diri itu baru kelas 1. Kelas 1 biar jauh-jauh beli di Jawa ya. Tapi bagusnya sih biarnya kepegang sendiri sama guru kita almarhum Pak Andi Renot ya. Tapi biar gimana pun itu salut dah kita sama Bang Heri ya kan. Itu kisah kelas 1 Bang. Pasti mungkin panjang sebenarnya Bang ya. Panjang. Takut
muat gitu atau nggak sampai gitu ya kita singkat aja Justru lah. kelas 1 saya Iya. sering Sering berkali ya? grace bang. Oh ngalong. Sering. Wih. Saya berangkat jam 10 naik Hmm. 84 ke Metro Mini. Hmm. Kadang turun di Kalideres, kadang di Sabar. Iya. Itu kelas 1 tuh. Makanya ya mungkin karena kita mau cari jati diri juga yang tadi bilang. Pasti jati diri. Ya. Setelah kelas 2 itu jarang bang. Saya lebih banyak ke kereta. Oh kelas 2 tidak aluan nih ya ke kereta ya. Jadi aja kawan itu waktu itu anak Bekasi, Jenggot sama Ucok. Jenggot sama Ucok ya. Berarti Bang Heri kisahnya waktu beliau kelas 1 itu dia banyak ngalong, fokusnya di basis Kalideres DKI Siak. Pas kelas 2 tadi Bang Heri bilang katanya dia pindah haluan ke basis kereta. Berarti ada perbandingan nih, ada perbedaan nih Bang ya. Banyak. Bentrok di darat sama di kereta nih, ya kan? Kira-kira lebih sereman di mana tuh Bang? Sereman di kereta bang. Sereman di kereta. Bayangin ribut di atas gerbong gitu kan. Betul. Kalau kita bangun berdiri ini udah kena kabel nih. Setrum nih. Serem ya. Makanya di sana Iya. jongkok kalau ribut. Iya. Waktu pertama-tama sih saya belum ini ya. Mungkin ini kali ya penyesuaian kali ya. Penyesuaian betul. Saya selalu di dalam, nggak turun. Lihat anak-anak ribut, caranya gimana. Betul Bang. Gitu, Bang. Serem memang Bang, saya juga pernah ngalamin gitu Bang ya. Bang saya Bandung asap dulu nih, siap, kode. siap. Sorry nih pemirsa nih, biar supaya nggak tegang ya, maklum lah. Masih amatir nih, tapi tetap kita bawa santai ya. Sampai aneh tuh dikirim ke Cibubur itu waktu itu. Iya. Namanya penyelarasan citra siswa. Itu ada beberapa sekolah seluruh Jakarta. Oh Di gitu sana. Bang. Itu pas kelas berapa Bang ya? Itu kelas 1 bro. Oh kelas 1 Bang ya? Waduh, iya. Soalnya saya waktu itu di DKI Pagi nggak ngalamin ya. Mungkin ini saya baru tahu nih Bang, nih dari Bang Heri langsung nih. Padahal satu angkatan, cuman kita beda. Ani Negeri, Bang Heri ini PGRI-nya. Oh jadi kisah waktu yang di apa tuh di Cibubur kisahnya gimana tuh Bang? Itu karena ketahuan BPR itu kan. Oh gitu ya. Sekolah dan mungkin Iya. waktu apa ya? Ujian tes itu apa ya? Iya. Luas lah. Oh. Itu kan aneh pakai gesper itu kan yang gambar burung gede tuh. Wah iya tuh serem tuh zaman dulu tuh ya. Itu kan Gambar Garuda ya. Garuda. Iya benar. Itu ada namanya Bu Nurita ya, BP. Nah, Iya. beliau ini bilang, kamu tahu nggak katanya? Itu gesper kamu itu sama aja itu adiknya celurit katanya. Manis. Nah, dari situlah Iya. Bang, besoknya kita dikirim ke Cibubur. Di Cibubur itu kita digembleng. Ya seperti militer lah. Iya. Nah, kita ada berapa orang lah waktu itu. Kalau nggak salah 4 harian lah kita di sana. Tarian itu ya. Sama seperti militer Bang. Pagi kita mau makan kita harus lari. Ya, tidurnya kita ada di barak. Mau pulang nih perpisahan kita suruh jongkok. Wah udah habis dah pokoknya. Iya. Itu waktu yang pas di Cibubur itu pure satu DKI-nya apa? Maksudnya pure satu DKI doang apa ada STM lain Bang? STM lain banyak. Seluruh Dikumpulin Jakarta itu ya? banyak. Oh iya. Waktu itu aneh tuh ketemu STM mana aja tuh Bang? STM Budut. STM Budut ya? Budut terus 1 KR, Satu KR ya? 1 KR terus Pembajak, Pembangunan Iya, Jakarta. betul. Terus Kapin, Apin. Kapin Kalimalang, Respati. Wah dari timur semua mayoritas dari ya? Timur. Kalau dari pusatnya nih Juanji SMA 20. 20 terus Iya. Cikini. Iya. Gitu lah. Kalau untuk DKI Bang Heri doang apa sama kawan-kawan? Aneh Anak itu DKI-nya? kalau nggak salah ada 4 orang. Ada 4 orang Bang ya? Aneh Ingat banget. gak tuh Bang semuanya tuh 4 orang itu selain Bang Heri? Ada si Kemet namanya, Bang Bongkar. Oh Kemet ya. Barang. Iya. Bang Heri tadi udah kelas 1, kelas 2 dan sekarang kita mau bertanya nih pas kelas 3-nya Bang Heri, pengalamannya lah yang paling ngeri-ngeri sedap ya kan.
Silakan Bang diceritakan Bang ada pas kelas 3-nya. Kalau kelas 3 sih saya rasa udah nggak begitu ini ya, antusias gitu ya. Karena kita berpikir bentar lagi kita mau lulus. Mau lulus ya. Nah, jadi mau nggak mau generasi kelas 1 dan kelas 2 inilah yang nerusin. Terus untuk ngalong itu juga udah berkurang. Di kelas 3 itu udah berkurang. Yang seringnya yang ikut-ikut aja. Kalau masih kelas 1, kelas 2 itu kan mau nggak mau kita memang harus bertarung. Betul. Pastikan Artinya 2 tahun itu udah lumayan lelah juga lah. Betul. Ya, jadi alhamdulillah sih untuk di basis-basis lain aneh udah pernah singgah semua. Terakhir kelas 3 kalau nggak salah itu kita ikut di Blok M 5 sekali. Oke ya. Jadi Bang Heri ini perjalanannya dari kelas 1, kelas 2 ya kan yang beliau bicarakan tadi, yang hebat-hebatnya lah, ngeri-ngerinya dari kelas 1 sampai kelas 2. Pasti kelas 3-nya kebanyakan emang kelas 3-nya waktunya santai ya, berhubung karena keadaan ya kan, karena dia mau lulus apa ya kan, PKL biasanya ya, fokusnya di inilah mencari jasa lah pas mau lulus ya. Berarti waktu pas kelas 3 udah santai Bang ya, udah tenang lah, udah fokus untuk masa depan lah istilahnya, menjelang Eptanas dulu tuh, zaman kita Eptanas ya. Berarti kan kita udah lulus nih Bang, udah istilahnya udah mau finish dari STM 1 DKI ya kan. Berarti kan kita terakhir kalinya nih kita menggunakan pakaian putih abu-abu, alma mater kita ya kan, STM 1 DKI. Pasti kita ada yang namanya kelulusan ya tuh. Gimana tuh Bang waktu kelulusannya tahun 2001 tuh kisahnya? Waktu kelulusan justru aneh ngikut basis barat kalau nggak salah. Barat ya, coba di mana tuh? Basis barat itu kalau nggak salah kita pencar waktu itu di Tomang. Hah? Di Tomang, saya mencar di Tomang. Di Tomang. Saya mencar di Tomang karena yang pertama itu kan ada berapa bis ya. Iya. Nah, saya kebetulan tuh bis terakhir. Oh, bis terakhir, iya. Oh. Itu nggak tembus karena di Harmoni itu banyak polisi waktu PH ya. Ya, Kodam Jaya, Nah, benar-benar. di situ akhirnya kita ketemu Budut di sana. Oh, iya. Budutnya tembus, polisinya nggak tembus. Oh, iya. Berarti Bang Heri kloter terakhir tuh ya. Oh iya, berarti dia nggak ketemu sama saya nih. Sebenarnya kalau ketemu mungkin di gantung ya, jembatan gantung yang kejadian ribut kaget, hancur aur-auran sama. Oh iya, Iya. itu kan sempat nyusul kita. Oh, nyusul ya? Nyusul. Oh iya. Yang digantung di gang itu kan. Iya, itu kan. yang kejadian itu ribut kagak, Nah, diacak-acak akhirnya iya kan? lincar. Iya, itu kasus Bang biasa. Zaman kita kan tahu sendiri, nyagar mulu kan. Aduh, pusing malah dah. Banyak tuan Iya. jaganya. Itu kalau kita bilang udahlah itu masa lalu ya, sisa kita nggak boleh ditiru lah, cuman sekedar apa histori masa kita dulu sekolah ya kan. Jadi kita sekarang ngambil positifnya aja lah, jangan ngambil positifnya. Setelah kita lulus dari STM 1 DKI kan udah bisa Bang Heri ya, udah pada masing-masing lah dia menjalankan kehidupannya. Nah pas ini yang positif banget nih kawan-kawan nih, positif dari Bang Heri nih. Setelah beliau lulus dari STM 1 DKI, kisahnya dia mungkin kalian sangat-sangat kaget lah. Kita juga sesama satu angkat ini kaget nih lihat Bang Heri yang sekarang ini. Ya diceritain Bang, kisah abang pas setelah lulus sekolah gitu kan. Setelah lulus tuh sebetulnya panjang perjalanan. Setelah lulus saya sempat kerja di
perusahaan motor Cina. Motor Cina ya. Itu adanya di daerah Serang. Daerah Serang. Itu saya dapat 6 bulan lah. Nah setelah 6 bulan itu tahun 2003 yang udah pernah saya ceritakan. Iya. Nah itu next berikutnya akhirnya saya kembali ke Jakarta. Iya. Nah di Jakarta itu aneh ikut sama kawan-kawan karena di kota itu kan lingkupnya banyak orang bikin tenda terpal. Oh iya. Di situ aneh berpikir gini, aneh sendiri orang sini kenapa aneh nggak terjun gitu kan? Betul. Akhirnya aneh memberanikan diri ikut mereka. Ada berapa tahun, aneh udah ada pengalaman, akhirnya aneh udah buka sendiri. Aneh punya workshop sendiri. Dan sampai saat ini aneh udah punya 2 workshop ya. Alhamdulillah ya. Pembuatan tenda terpal, Mantap. semua jenis tenda ya. Nah di situ, yaitu apa kuncinya sih kita harus tekun lah. Pasti itu Bang. Nah kita tekun, sabar. Yang pertama Jujur emang susah orang kita mah ya. karena waktu sekolah dulu kita udah ngalamin lah. Nggak jujurnya itu bagaimana kita ngalamin. Nah, sekarang nggak mau lah, kita harus jujur. Nah dari perjalanan apa itu apa? Saya punya usaha. Saya kuliah Bang. Nah, itu kuliah. Lanjutin kuliah dan sampai saat ini alhamdulillah saya lulus S1 hukum. Amin. Dan saya ikut PKPA di advokat. Mantap. Tapi saat ini aneh bergerak di bidang lawyer Bang. Lawyer. Jadi aneh berpesan sama teman-teman dan adik-adik semua nih, udahlah stop tawuran lah. Betul. Stop tawuran. Kalau dulu identik dengan minum, udahlah tutup aja semua. Kita tutup semua yang lalu biar berlalu, buka lembaran baru. Nah nanti kita sendiri yang nikmatin setelah kita lulus, kita berkeluarga. Penyesalan biasanya sih belakangan ya Bang. Nah di situ nanti kita akan nikmatin bagaimana hasilnya. Oh ini loh hasil, gitu kan. Setelah kita berhasil, kita kan bisa berbagi sama teman-teman. Nah, kita bisa kolaborasi bagaimana hidup bermasyarakat seperti apa kan gitu. Gitu aja sih Bang. Super duper untuk Bang Heri. Patut dicontoh nih untuk adik-adik pelajar nih ya. Jangan mengikuti, ya kan, jangan mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Ya kan, udah ketahuan nih sekarang nih Bang Nobon udah kacang-kacangan lagi nih, bukan kaleng-kalengan nih, kacang-kacangan lagi nih. Bang Nobon langsung ya kan tarik nih narsum yang benar-benar berkualitas, hal yang positif. Tapi biar gimana pun itu sebuah histori, ya kan, masa lalu jangan dikenang, ya kan, masa depan harus cemerlang. Nomor 1 Bang Heri ya. Ya begitu aja pemirsa maupun brother sister, ya kan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, bantu di 1DKI channel. Nah, mungkin ada banyak nih yang ada masukan ke Bang Nobon, ya kan. Bang Nobon, di 1DKI channel ada ini gak store pakaian? Ada. Kalian langsung aja dilihat di skripsi bawah ini, di 1DKI channel pasti ada, baik kaos, topi, semua ada semua di 1DKI channel. Berikut juga untuk kulinernya juga ada. Bila mana mau nonton YouTube-nya Bang Nobon sembari nyemil-nyemil, ada produksinya juga di bawah ini, ntar dihubungin ya. PY 3 varian, kacang tanah, udang rebon, sama kacang hijau. Luar biasa. Ya, begitu saja ya untuk brother sister. Tetap semangat, jaga kesehatan. Show you
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.